Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Fathomi MPD, dosen tetap program studi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Produksi Media Pembelajaran IPA Digital. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah BG 620234. Sebagai mata kuliah wajib Prodi S1 Pendidikan IPA dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan dengan rincian pertemuan 14 kali tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep media pembelajaran IPA digital, jenis-jenis media pembelajaran digital, desain media pembelajaran digital, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, GBIM dan jabaran materi media, penyusunan naskah media, sampai dengan produksi media pembelajaran IPA digital dalam bentuk audiovisual, buku digital atau e-book, maupun mobile app menggunakan Articulate Storyline 3.0 atau berbasis Android. Luaran mata kuliah ini berupa karya atau produk media pembelajaran IPA digital yang nantinya dapat dihakikan dan ditampilkan dalam gelar karya pada saat ujian akhir semester. CPL program studi meliputi yang pertama CPL sikap, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, CPL pengetahuan, menguasai konsep pengembangan berbagai sumber belajar di dalam keilmuan dan praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. CPL berikutnya yaitu CPL Keterampilan Umum 1 dan Keterampilan Umum 8, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian CPL yang terakhir, CPL keterampilan khusus, yaitu mampu mengembangkan berbagai sumber belajar di dalam keilmuan dan praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Untuk CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar media pembelajaran IPA digital. CPMK 2, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis media pembelajaran IPA digital. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis struktur dan teknik pengembangan media pembelajaran IPA digital. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang atau menciptakan karya media pembelajaran IPA digital. CPMK 5, mempublikasikan perancangan atau produksi sumber belajar media digital. Yang terakhir, CPMK 6, menjunjung tinggi sikap ilmiah, apresiatif, etis, estetis, kebersamaan, dan toleransi. Untuk komponen proses pembelajaran, menggunakan delivery, interaction, and assessment, di mana bagian delivery, RPS, materi bahan ajar, tersedia langsung di LMS milik Universitas Pancasila Tegal, yaitu
elsakti.upstegal.ac.id yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian, interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran langsung, tanya jawab, dan diskusi baik di dalam kelas maupun dalam diskusi forum yang tersedia di LMS. Model pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi antara direct interaction dengan project based learning, atau kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran berbasis proyek. Referensi yang digunakan diantaranya artikel publikasi jurnal bereputasi, Haki produk media pembelajaran IPA digital, bahan ajar baik yang dibikin oleh dosen maupun bahan ajar dari eksternal baik cetak maupun digital. Referensi yang lainnya dapat berupa video tutorial dari channel YouTube baik milik dosen maupun referensi lainnya yang sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini yaitu aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas kognitif 5%, UTS 15%, UAS 25%, kuis 5%, sehingga di total menjadi 100%. Mari kita saksikan bagaimana proses pembelajaran mata kuliah produksi media pembelajaran IPA digital pada pertemuan ke-13, yaitu pada pokok bahasan produksi media pembelajaran IPA digital menggunakan mobile app dengan software Articulate Storyline 3.0. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk memulai mata kuliah pada siang hari, doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita masuk pertemuan 13 ya. Tapi sebelumnya nanti Pak Fahmi siapkan dulu LCD-nya dan laptopnya. Anda silakan untuk menyiapkan laptop dan alat tulis lainnya untuk persiapan kuliah pada siang hari. Baik, hari ini kita masuk pertemuan ke-13 ya. Kita membahas tentang produksi media pembelajaran IPA digital mobile app menggunakan Articulate Storyline 3.0 ya. Nah, untuk pertemuan 13 ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu kita sudah mengenal bagaimana pengembangan produksi media pembelajaran IPA digital ya. Ada mulai dari membuat flowchart, kemudian apa lagi? Garis besar isi media, KBM, kemudian jabaran media, termasuk membuat naskah. Nah, itu nanti tugas Anda sebelum UTS itu akan digunakan untuk pembuatan produk pada pertemuan hari ini ya. Oke, jadi itu bisa ada berkaitan. Kemudian untuk hari ini pun materi sudah ada di platform LMS milik Universitas Pancasakti Tegal, yaitu L-Sakti ya. Anda silakan buka L-Saktinya, masuk ke mata kuliah produksi media pembelajaran IPA digital, dan masuk ke pertemuan ke-13. Oke, sebelumnya Pak Fahmi absen dulu. Hari ini hadir semua? Ada yang hadir? Oh ya, tadi ya ada yang WA ya Pak Fahmi ya, Lutfia ya, izin ya. Kemudian satu lagi yang Laura udah hadir. Oke, yang lain hadir? Oke, baik. Nanti jangan lupa untuk presensi secara digital, Anda bisa langsung presensi di L-Saktinya, gitu ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini, ya,
CPMK yang akan kita capai, yaitu merancang dan memproduksi sumber belajar media digital. Adapun sub CPMK-nya ya mampu memproduksi multimedia interaktif mobile aplikasi ya berbasis Android menggunakan Articulate Storyline 3.0 ya. Adapun referensi jurnal, kebetulan Pak Fahmi juga ada produk luaran dari mata kuliah ini sebelumnya ya, sudah terbit di jurnal JPMP. Kemudian referensinya lagi adalah Haki milik produk mahasiswa dan dosen tentang Articulate Storyline. Sebelumnya Pak Fahmi ada beberapa pertanyaan pemantik ya yang nanti bisa Anda akses di Mentimeter ya. Tapi sebelumnya coba Pak Fahmi tanya secara langsung nih ya. Kira-kira menurut Anda berikan salah satu contoh media pembelajaran yang Anda pernah dapatkan ya waktu di sekolah maupun waktu di perkuliahan. Kira-kira apa yang Anda yang ketahui? Coba, media apa yang pernah Anda gunakan atau Anda dapatkan ketika jadi siswa atau mahasiswa? Saya, Pak. Oke, Iski? Jadi selama saya menjadi siswa dan mahasiswa, saya pernah menemui beberapa media pembelajaran, salah satunya yaitu PowerPoint. Terus ada video pembelajaran juga. Tapi untuk saat ini, untuk produksi media itu saya baru bisa lewat Canva saja, Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, ada pendapat lain? Saya, Pak. Oke, Mas Abdi. Nah, jadi untuk media pembelajaran yang pernah saya dapatkan, baik dari waktu saya siswa menjadi siswa ataupun mahasiswa, selain tadi PPT dan video, saya pernah mendapatkan yang namanya Quizzes dan Google Classroom. Nah, Quizzes ya, sama Google Classroom. Oke, ya itu juga bagus. Oke, tepuk tangan buat Mbak Iski dan Mas Abdi. Untuk selanjutnya, pertanyaan tadi bisa Anda jawab untuk yang masih lainnya. Coba Anda scan barcode yang ada di layar ini. Ya, ini aplikasi Mentimeter ya. Pertanyaan pertama tadi ya, media pembelajaran apa yang Anda ketahui? Wah, ini sudah mulai pada mengisi. Oke, paling banyak masih dipegang Canva. Kalau Anda sudah mengetahui tadi beberapa macam media tadi, kira-kira apa yang Anda sudah bisa buat? Nah, modul Canva. Ya, berarti masih sama ya. Yang sudah banyak diketahui Anda adalah Canva. Yang bisa dibuat juga mudah ya, Canva. Ya. Penggunaan HP yang Anda pegang tadi, ya, yang sering Anda gunakan untuk apa biasanya dalam kehidupan sehari-hari? YouTubean ininya. Suka nonton video YouTube, sosmed. Nah, ini berarti Instagram, TikTok. Ya, boleh kan? Shopee. Mobile Legend. Nah, ini game. Oh, game juga agak besar ya game ya. Dan ini tantangan sebagai seorang calon guru ya untuk melihat keadaan bahwa peserta didiknya itu tidak lepas dari HP. Cuman pemanfaatannya masih minim. Nah, ini sebagai tantangan bagaimana kita menghubungkan media pembelajaran dengan alat komunikasi HP Android ya. Pernahkah menggunakan media pembelajaran berbasis Android? Banyak kan belum pernah. Ya. Nah, tadi memang Canva ya seringnya ya. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, muncul pertanyaan terakhir, seberapa penting sih materi ini untuk Anda sebagai calon guru? Ya, kita tahu bahwa visi keilmuan pendidikan IPA sebagai pusat pengembangan keilmuan pendidikan IPA yang unggul, kemudian berliterasi sains, teknologi, dan berwawasan global. Jadi visi keilmuan prodi pendidikan IPA ada kalimat teknologi. Artinya profil lulusannya harus benar-benar mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi, khususnya dalam membuat media pembelajaran IPA. Yuk. Nah, untuk materi pertemuan hari ini, pertama adalah pengenalan tentang Articulate Storyline, ya, kemudian kelebihan dan keunggulan software Articulate Storyline 3.0, kemudian instalasi software, kemudian pengenalan fitur, dan yang terakhir praktek membuat proyek media pembelajaran IPA dengan Articulate Storyline. Yang terakhir adalah evaluasi penugasan. Jadi karena memang tadi di awal Pak Fahmi bilang bahwa mata kuliah ini memang judulnya adalah produksi, sehingga luarannya adalah
produk. Nah, salah satunya adalah produk media pembelajaran IPA digital dengan Articulate Storyland. Nanti dipublishnya dalam APK atau Android. Awalnya nanti adalah HTML5, kemudian kita convert ke APK dan nanti bisa diinstal di HP masing-masing atau nanti untuk siswa Anda. Oke, lanjut? Semangat? Oke, kita lanjut. Untuk Articulate Storyland 3.0 ini merupakan salah satu media authoring tool ya yang digunakan untuk menciptakan media pembelajaran interaktif. Jadi berupa ada gambarnya, ada videonya, kita bisa masukin kuis ya. Kemudian ada animasi dan seterusnya. Kemudian publikasi atau publish-nya itu dalam bentuk HTML5 atau kita publish dalam bentuk APK. Nah, itu pengertian dasar tentang Articulate Storyland. Nah, selanjutnya kelebihan dan keunggulan Articulate Storyland. Nah, ini yang biasanya jadi kecemasan atau kekhawatiran mahasiswa. Pak, kayaknya sulit nih. Lihat dari namanya aja kelihatan susah. Tapi sebenarnya sangat mudah. Tadi Anda sudah mengisi bahwa media yang sudah Anda bisa adalah PPT ya atau PowerPoint. Sebenarnya Articulate Storyland ini juga sangat mudah karena kelebihan yang pertama adalah bahwa antar mukanya user friendly. Artinya sudah dikenal bahwa itu mirip PowerPoint, mirip PPT. Kemudian mudah dipelajari, tidak butuh coding. Nah, sehingga di situ di nomor 3 itu ya tanpa coding kita bisa membuat animasi-animasi dengan bantuan trigger nanti ya. Kemudian didukung oleh interaksi tinggi, jadi ada trigger layer untuk mengatur waktu timeline ya. Kemudian ada kalau layer kan berarti yang ada di bawah, di atas gitu ya. Kemudian ada output SCROM dan HTML5 keluarannya, dukungan multimedia lengkap. Kemudian ada pembuatan kuis. Nah, tadi yang Mas Abdi bilang kuisis. Nah, di sini juga bisa di dalamnya bikin kuis. Dan kuisnya nanti bisa langsung interaktif ya, bisa klik jawaban langsung di media tersebut dan bisa muncul respon dan skornya. Nah, jadi mirip dengan kuis. Jadi satu paket lengkap. Kemudian ada responsif dan accessible ya, artinya dia lebih respon ya, jadi bisa lebih aktif lah kalau seperti hanya kita main gadget ya. Kemudian kemampuan basic skenario, artinya nanti di situ ada alur percabangan. Jadi kalau Anda sudah bikin flowchart pada pertemuan sebelumnya bahwa media pembelajaran ini nanti pertama home dulu tuh, habis home nanti ada menu ada materi, ada evaluasi. Nah, itu nanti ada bagan ya alur percabangan yang mempermudah dalam pengembangan media. Kemudian penyimpanannya offline. Jadi ketika sudah diinstal, kemudian Anda gunakan, Anda tidak butuh internet. Jadi nyimpannya langsung di PC Anda atau di laptop Anda secara online. Dan modelnya sekali beli, sekali install ya. Kemudian ada kompatibilitas tinggi, itu bisa diintegrasikan dengan tool software yang lainnya. Ada Camtasia itu kayak perekaman layar ya. Kemudian Audacity suara, kemudian Illustrator kaitannya dengan desain. Selanjutnya, sebelum kita proses pengenalan software Articulate Storyland dan instalasi, kita perlu kenal dulu kira-kira spek apa minimal standar yang dibutuhkan agar program tersebut berjalan dengan lancar. Jadi sebenarnya nggak begitu tinggi banget sih ya, minimal harddisknya atau CPU-nya itu 2 GHz, prosesornya itu 32 byte atau 64 byte masih bisa ya. Kemudian memorinya 2 GB. Saya kira laptop-laptop yang Anda punya sudah standar, sudah cukup itu. Kemudian ruang kosong minimum di chain-nya adalah 1 GB. Jadi artinya tidak memakan banyak size untuk di program chain-nya. Kemudian display-nya masih standar 1250x800 dan multimedia, artinya sudah ada PC-nya atau laptopnya harus ada soundcard-nya, mikrofon, webcam dan seterusnya. Itu normal lah. Dan software operasi sistemnya itu Windows
pada umumnya, ya. Oke, selanjutnya adalah proses instalasi. Ya, pertemuan kemarin 12, Pak Fahmi kan sudah menugaskan ya bahwa minggu depan nanti kita belajar artikulasi storyline dan link softwarenya sudah Pak Fahmi kirim di El Sakti dan sudah ada unduh. Apakah sudah diinstal? Sudah. Oke, sudah ya. Silakan Anda buka program articulate storyline-nya. Nah, di tampilan awal ya, ini tampilan awal articulate storyline 3.0-nya ini ya. Di sebelah pojok kanan itu ada tampilan menu klik ya untuk new project, jadi untuk file baru, project baru. Ya, kemudian ada record screen. Jadi articulate storyline ini hampir mirip kayak Camtasia. Jadi bisa untuk merecord layar. Misalnya Anda mau terangin di Zoom, ya, mau PPT diterangin, pakai ini juga bisa. Ya. Kemudian import ketika mengimport file atau project yang sebelumnya. Nah, silakan ada new project. Di halaman pertama, nanti di sini ada beberapa fitur ya yang dimiliki oleh articulate storyline dan itu mirip banget dengan Office atau PPT. Ya, bagian atasnya itu ada file, home, insert, ya kemudian ada apa? Slide, ya, design, ya, transition, animation, kemudian view dan hub ya. Jadi hampir mirip dengan PowerPoint. Nah, cuma di situ ada bagian tengah itu kecil itu namanya scene. Ya, scene itu adalah dalam story view Anda dapat melihat semua slide-slide dalam media Anda. Jadi kalau bahasanya bikin film, ya ada scene 1, nanti isinya apa, scene 2 isinya apa. Kalau bikin produksi biasanya ada pendahuluan, inti, penutup gitu ya. Nah, untuk nanti scene yang sudah jadi, artinya nanti ketika Anda buat, nah nanti tampilannya seperti ini. Jadi misalkan nih, tadi disampaikan ada alur ya, ada alur bagan dari slide-slide yang Anda bikin. Bagan ini pun akan berbeda-beda dari setiap orang, tergantung kebutuhan. Ada yang menunya tampil terus gitu, ya berarti nanti bagannya berbeda. Ada yang menunya di bagian home aja. Nah, tinggal bagaimana nanti yang Anda bikin ya. Kemudian bagian kanan ini ada trigger. Bagian kanan ada trigger, jadi untuk mengatur animasi atau interaktifnya. Jadi apakah mulai berjalan setelah klik dan seterusnya. Tampilan articulate storyline persis sama PowerPoint, cuma tambahannya adalah ada timeline. Jadi kalau yang sudah mengenal tentang Flash, Adobe Animate, itu ada timeline. Ya, jadi timeline ini untuk menyesuaikan waktu objek di layar. Tidak ada coding, ya. Jadi lebih mudah, ya. Kemudian ada slide layer untuk memberikan lapisan layar. Scene-nya diklik, kemudian masuk ke insert. Di situ ada pilihan karakter untuk menambahkan karakternya. Kemudian ada picture, gambar, shape untuk gambar seperti segitiga, ya, bangun-bangun ruang gitu ya. Kemudian ada audio, ada video, kemudian ada tabel juga bisa, text box juga bisa, button juga bisa, ya. Kemudian scroll panel, teks yang menggunakan scroll, ya, itu juga bisa. Jadi lebih lengkap, lebih menarik daripada PPT. Yuk kita coba latihan 10 menit untuk membuat tampilan awal media Anda. Oke, coba saya lihat. Ya, Pak. Wah, ini Mas Rifki sudah bikin tampilan awal. Pak Fahmi coba menerangkan bagaimana caranya memasukkan video, ya. Nah, video di sini ada dua jenis ya. Ada video yang dari laptop, berarti Anda punya file video, atau kita bisa menyematkan video dari channel YouTube. Video, nah di situ ada video from file, atau sematkan, kemudian dipastekan ke yang menggunakan insert video from website. Nah, nanti ada muncul karakternya. Ada fasilitas kaitannya dengan audio, ya, narasi. Misalnya kita mau bikin dubbing, ya, atau mungkin musik background, ya, atau mungkin suara yang lainnya. Anda bisa masuk di insert, kemudian di situ ada pilihan audio, ya, kemudian ada record mic.
Yang halaman utama ada halaman utamamu. Karena ini mata kuliahnya adalah produksi, jadi kayaknya lebih enaknya kalian nyoba sendiri. Klik insert, kemudian audio, Ya. record audio, record mic. Oke, coba. Selamat datang di media pembelajaran IPA, materi Z dan perubahan. Silakan kalian klik tombol panah kanan untuk login ke kelas saya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Silva. Berarti hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang artikulasi storyline. Coba apa saja yang kita bisa dapatkan tadi? Menambahkan teks, kemudian menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan video. Ya, video ada dua macam ya. Bisa dari file yang di laptop atau di YouTube. Berarti sudah 4 ya. Apalagi? Menambahkan audio. Ya. Kemudian satu lagi karakter ya. Oh, karakter udah banyak nih ya. Silakan Anda coba lagi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, jadi yang untuk pertemuan 13, 14, 15 itu masih mengenai tentang penggunaan articulate storyline. 3 pertemuan ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita belajar bagaimana kita membuat menu. Ya, tombol, aktifkan tombol untuk navigasi dan menghubungkan antara scene yang satu dengan scene yang lain, kemudian termasuk membuat kuis. Itu pertemuan minggu depan. Ya, silakan Anda buka El Sakti dulu. Di situ ada kuis ya. Coba Anda kerjakan kuisnya. Ada 5 soal, nanti Anda pilih ya. Dan ini bentuknya CBT. Dan nanti skornya juga nanti Pak Fahmi bisa langsung lihat. Nah, setelah Anda mengerjakan kuis, Anda bisa juga mencoba di rumah untuk menguatkan pemahaman. Ya, Anda bisa berdiskusi, diskusi forum pertemuan 13, dan Anda juga bisa bertanya di situ. Terakhir, tugasnya buatlah multimedia pembelajaran interaktif, ya, menggunakan artikulasi storyline, kemudian berdasarkan subpokok bahasan yang sudah Anda bikin pada garis besar isi media ya, sama jabaran media yang Anda bikin. Cuman ini ada, karena ini project ya, saya bikin berpasangan. Ya, Anda berbentuk kelompok, berpasangan 2-2. Batas waktunya 1 minggu. Sampai yang Anda buat sampai tentang pengenalan tadi. Ya, teks, gambar, kemudian ada karakternya, ada videonya, ada suaranya. Untuk button, tombol, nanti di pertemuan berikutnya. Begitu? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk membaca materi untuk pertemuan 14 dan 15. Dan tetap kerjakan tugasnya, jangan lupa. Ya. Kemudian nanti terakhir untuk ujian akhir semesternya, nanti berbentuk gelar karya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.